Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai listrik statis. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini terlihat bahwa potongan kertas ini bisa tertarik oleh sisir. Mengapa potongan kertas ini bisa tertarik oleh sisir? Nanti akan kalian temukan jawabannya berikut ini. Nah, benda menjadi bermuatan karena gesekan yang menyebabkan suatu benda kehilangan sebagian elektronnya dan menjadi bermuatan positif. Sisir dapat menarik kertas setelah sebelumnya digosokkan pada rambut. Elektron pada rambut ini berpindah ke sisir sehingga sisir menjadi bermuatan negatif. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa menganalisis hukum Coulomb, bisa menentukan kuat medan listrik, menganalisis karakteristik pada kapasitor, nilai kapasitansinya dan rangkaian kapasitor, serta menentukan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, coba perhatikan untuk di ini muatan Q1 itu dia bernilai negatif, muatan Q2 itu bernilai positif. Maka ketika dua muatan ini didekatkan, gaya yang dialaminya adalah gaya tarik-menarik karena berlawanan jenis. Adapun yang muatan Q1-nya bernilai negatif, muatan Q2 bernilai negatif, maka gaya yang dialaminya nanti di sini akan ada gaya tolak-menolak. Apa yang mempengaruhi nilai gaya ini? Nah, ternyata besar gaya Coulomb ini dia sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Artinya, ketika nilai muatannya semakin besar, berarti gaya yang dialaminya juga akan semakin besar. Adapun untuk jaraknya, ketika jarak pisah antara kedua muatan ini semakin jauh, maka gaya yang dialami semakin mengecil. Jarak pisahnya semakin dekat, berarti gaya yang dialaminya akan semakin besar. Nah, di sini persamaannya secara matematis, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu menyatakan nilai gaya Coulomb, satuannya Newton. K itu adalah konstanta Coulomb, nilainya nanti kalian yang gunakan adalah yang ini ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nilai muatan ke-1 atau pertama, Q2 adalah nilai muatan kedua, dan R adalah jarak antar muatan. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini diketahui ada dua buah muatan listrik, masing-masing besarnya 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 5 kali 10 min 6 Coulomb, terpisah pada jarak 5 cm. Nah, kalian di sini suruh menentukan besarnya gaya Coulomb yang dialami muatan tersebut. Dari soal ini kita ketahui bahwa nilai Q1 adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Nilai Q2-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Dan R jaraknya adalah 5 cm. Oh ya, ini kita ubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Yang ditanyakan adalah F, gaya, berarti F. Maka masukkan ke persamaan sebelumnya, hukum Coulomb tadi, bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9, nilai Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6, dan nilai Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6 per dibagi nilai R-nya tadi ini 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Nah, ini kita peroleh berarti nilainya 9 dikali 2 dikali 5, hasilnya 90. Dan ini pangkatnya kita selesaikan lagi dengan pangkat. Kalau pangkat dikali berarti nilai pangkatnya harus ditambah. Berarti 9 ditambah min 6 itu min 3 kan? Min 3 positif 3. 3 ditambah min 6 jadi min 3. Maka ini kita tulis 90 kali 10 pangkat min 3 per dibagi 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. 10 pangkat min 2 kuadrat menjadi 10 pangkat min 4. Nah, nanti hasilnya 90 dibagi 25 adalah 3,6.
Dan pangkat kalau dibagi, nilai pangkatnya adalah dikurangi. Min 3 dikurangi min 4, hasilnya adalah min 3 ditambah 4, menjadi positif 1. Berarti 3,6 dikali 10 pangkat 1 itu sama dengan 36 Newton. Berarti besar gaya kolom yang dialami muatan di sini adalah sebesar 36 Newton. Sekarang untuk medan listrik. Medan listrik itu apa sih? Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom. Nah, di sini terlihat ada garis hayal arah medan listrik. Arah gaya listrik muatan positif itu adalah keluar dari muatannya, sedangkan negatif adalah arah gaya listriknya ke dalam. Besar kuat medan listrik dipengaruhi oleh nilai ini. F gaya kolom tadi per Q0 atau besar muatan uji, atau bisa juga bahwa di sini nilai kuat medan listrik itu sama dengan K nilai konstanta kolom Q per R kuadrat. Q itu nilai besar muatannya, R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada 2 buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar ini. Muatan A, B. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Dari sebelah kanan B ini 20 cm. Jika nilai konstanta kolomnya ini 9 kali 10 pangkat 9 dan 1 mikrokolom itu ada 10 pangkat min 6 kolom, maka tentukan kuat medan di titik C. Nah, jadi suruh menentukan kuat medan di titik C ya. Diketahui muatan ke satunya 300 mikrokolom, muatan A-nya, muatan B-nya adalah 600 mikrokolom, dan jarak antara muatan A dan B adalah 40 cm. Nah, perhatikan penjelasannya seperti ini ya. Kita lihat dulu di sini. Arah dari kalau muatan positif, arahnya kemana? Arahnya adalah menjauhi muatan, berarti ke kanan sini ya. Akibat yang B. Akibat yang A juga muatannya ternyata positif, berarti di titik C arah muatannya juga arahnya ke kanan, dia searah. Nah, RA itu berarti jarak dari titik yang dituju ke muatan tersebut. Tadi kan jarak dari A ke B 40, dari B ke C itu berarti kan 20. Berarti jarak RA itu adalah 60 cm. 60 cm itu sama dengan 0,6 meter. RB berarti jarak dari B ke C tadi. Titik ujinya kan kita menentukan titiknya di TC. Berarti RB ke C itu adalah 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Karena arahnya searah, maka medan di titik C adalah penjumlahan antara medan terhadap titik A dan medan terhadap titik B. Ini kurang ya, ini ada. Ini kurang Ibu, maksudnya sedikit. Nah, di sini penjumlahannya terhadap titik A, medan di A berarti K muatan A per RA kuadrat ditambah K muatan B per RB kuadrat. Nah, bisa terlihat di sini K-nya adalah konstanta kolomnya 9 kali 10 pangkat 9. Muatan A itu tadi berapa? Ini ya, 300 mikrokolom, kita ubah ke kolom, jadi 3 kali 10 pangkat min 4 per R-nya adalah 0,6 kuadrat ditambah 9 kali 10 pangkat 9. Muatan B tadi nilainya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 per RB adalah 0,2 kuadrat, sehingga nilai kuat medan di A adalah 75 kali 10 pangkat 5 ditambah nilai kuat medan di titik B adalah 1350 kali 10 pangkat 5. Kalau kita jumlahkan, berarti ini menjadi 1425 kali 10 pangkat 8 Newton per
bukan 10 ya. Ini 1,